Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan semuanya baik dan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerak benda pada makhluk hidup di lingkungan sekitar. Ini merupakan pertemuan kedua yang mana kita akan membahas tentang gaya yang merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya pada pertemuan pertama, yang mana pada saat itu kita telah membahas tentang gerak, jarak, dan perpindahan. Adapun buku sumber yang digunakan masih tetap sama ya, yaitu buku Ilmu Pengetahuan Alam yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, revisi tahun 2017 ya. Tentunya juga menggunakan sumber lain ya, misalnya dari internet ya. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan konsep gaya. Kemudian yang kedua, dapat menganalisis pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, sebelum kita lanjutkan ya, kita lihat animasi cerita Isaac Newton, seorang ilmuwan, dan buah apel ya. Ini menceritakan tentang proses penemuan gaya gravitasi. Oke, itu ceritanya ya. Jadi kesimpulannya bukan apa itu rasanya enak ya, tapi kesimpulannya bahwa buah apel itu pertama jatuh dari pohonnya ke bawah gitu jatuhnya ya. Si Isaac Newton ini berpikir ya, dia lirik atas dari bawah gitu kan, jatuhnya ke bawah gitu, nggak ke atas gitu ya. Kemudian dia mencoba juga melemparkan ke atas, jatuhnya ke bawah lagi. Dia berpikir bahwa ada sesuatu yang menyebabkan dia selalu jatuh ke bawah, dan yang kita kenal sekarang dengan gaya tarik bumi atau gaya gravitasi bumi. Oke, kita mulai membahas gaya ya. Jadi gaya gravitasi itu merupakan salah satu contoh dari gaya. Gaya didefinisikan sebagai tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Contoh pada gambar berikut ya, ada seorang yang mendorong meja, kemudian juga ada yang menarik meja nah, gitu. Jadi kalau didorong meja bergeser, atau ditarik juga dia bergeser itu ya. Jadi gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Jika suatu benda dikenai gaya atau mendapatkan gaya, maka apa yang terjadi dengan benda tersebut? Kita perhatikan gambar ini gambar pertama, nah ini gambar kedua, ini gambar ketiga. Apa yang terjadi atau menunjukkan apa dari ketiga gambar
tersebut. Nah, perubahan posisi ya. Jadi suatu benda kalau diberi gaya, maka posisi benda tersebut berubah. Contoh misalnya anak ini mendorong meja tersebut bergeser, berarti berubah posisinya. Kemudian yang kedua, jika suatu benda diberi gaya, maka akan terjadi perubahan bentuk. Nah, ini gambar plastisin ya, yang mana sebelumnya kan tidak seperti ini bentuknya ya, mungkin di dalam suatu tempat atau wadah. Nah, kemudian dibentuk ini, dikepal-kepal dengan tangan sehingga membentuk sebuah apa ini, kupu-kupu atau kalajengking gitu ya. Ya, dibentuk sesuai dengan keinginan kalian. Ya, biasanya kalian ada yang senang bermain plastisin misalnya waktu TK atau SD ini ya. Jadi bentuknya berubah ya. Kemudian yang ketiga, ini ada sebuah mobil yang mula-mula diam, kemudian tiba-tiba bergerak. Setelah dihidupkan mesinnya, dengan adanya gaya mesin itu, maka dia bergerak. Artinya sebuah benda kalau diberi gaya, dia akan bergerak. Jadi benda kalau diberi gaya bisa berubah posisinya, atau berubah bentuknya, atau bisa bergerak. Kita lanjut ke hukum Newton ya. Setelah kalian tadi belajar tentang gaya ya, tujuan yang kedua itu adalah mengenai hukum Newton ya. Nah, pernahkah badanmu terdorong ke depan saat mobil berhenti mendadak? Mungkin sering diantara kalian mengalami seperti itu ya. Lihat animasi berikut ini. Ini ada sebuah mobil. Nah, dia bergerak kemudian menabrak mobil di depannya sehingga otomatis terhenti atau direm mendadak gitu ya. Perhatikan badannya terdorong ke depan, dorong ke depannya. Mengapa badanmu terdorong ke depan saat mobil berhenti mendadak? Kenapa badan kalian terdorong ke depan saat mobil berhenti mendadak? Karena tubuh kalian mempertahankan posisi awal, yaitu ingin tetap bergerak maju ke depan. Awalnya kan mobil bergerak, tiba-tiba berhenti, jadi tidak bergerak gitu kan. Nah, badan kalian akan mempertahankan diri di keadaan awal, yaitu ingin tetap bergerak ke depan tentunya, sehingga badannya condong ke depan gitu ya. Nah, kemudian Newton ya merumuskan suatu hukum yang kita kenal sekarang dengan hukum 1 Newton yang berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0 atau perpaduan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan hukum 2 Newton. Perhatikan animasi berikut. Pernahkah kamu mendorong meja? Nah, ketika kita sedang mendorong meja sendirian, nah, kemudian ini didorong berdua ya. Ya, ketika meja didorong sendirian, maka pergerakan benda lebih pelan dibanding kalau didorong berdua. Kenapa? Nah, karena gaya kamu yang diberikan di saat mendorong meja sendirian lebih kecil. Sedangkan kalau kamu mendorong meja berdua, maka gaya yang diberikan tentunya lebih
besar. Artinya bahwa besarnya gaya yang diberikan itu juga berpengaruh terhadap pergerakan benda. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin cepat pergerakan bendanya. Maka dirumuskan bunyi hukum 2 Newton sebagai berikut. Percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya, pada benda tersebut maksudnya, dan berbanding terbalik dengan masanya. Seperti tadi ya. Jadi kalau gayanya makin besar, maka bendanya makin cepat bergerak. Berbanding terbalik dengan masanya, maksudnya kalau massa bendanya besar, maka pergerakan bendanya juga akan pelan, ya, karena bebannya lebih besar, kan? Itu berbanding terbalik maksudnya. Dan adapun arah percepatan benda atau pergerakan benda itu sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya, ya. Jadi kalau misalnya gayanya arahnya ke depan, maka otomatis pergerakan benda juga arahnya ke depan, ya. Resultannya, ya, resultan gayanya. Nah, secara matematis hukum 2 Newton dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut, ya. Sigma F sama dengan M dikali A. Sigma ini resultan, ya. Jadi sigma F itu merupakan resultan gaya, satuannya kilogram meter per sekon kuadrat, atau singkat juga dengan Newton, ya. Kemudian M itu massa benda, satuannya kilogram. Kemudian A itu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, untuk lebih memahami tentang hukum 2 Newton, Bapak berikan contoh soal di sini. Misalnya, ya, sebuah mobil ditarik oleh truk dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Jika massa mobil adalah 600 kg, maka gaya yang dibutuhkan untuk menarik truk tersebut adalah titik-titik. Jadi ini percepatan gerak truk itu adalah 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian massanya, ya, bebannya itu 600 kg. Maka supaya truk tersebut bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat, berapa besarnya gaya yang diperlukan, ya, untuk menggerakkan mobil tersebut. Pembahasannya, nah tadi dari soal diketahui, dianalisa data yang diperoleh adalah yang pertama adalah percepatannya. Tadi percepatan truk atau A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian massa mobil atau M itu 600 kg. Maka gaya yang dibutuhkan untuk menarik truk tersebut adalah, nah rumusnya ini M sigma F tadi, ya, F sama dengan M kali A. F ini resultan gaya, kebetulan gayanya ini hanya satu, ya. Resultan itu artinya mungkin gayanya satu atau lebih dari satu. Kebetulan ini satu, jadi langsung ditulis F sama dengan M kali A. Nah, dimasukkan M-nya 2 kg, ya. Kemudian A-nya percepatannya 600 meter per sekon kuadrat. Maka diperoleh 1200 Newton atau tadi kilogram meter per sekon kuadrat, sama satuannya, ya.
Apakah di sini ada pertanyaan? Ya, nanti untuk lebih memahami tentang gaya, nanti kalian akan diberi tugas untuk dikerjakan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian ya. Pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang hukum 3 Newton. Bapak akhiri, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian pahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.